Hai guys, waktunya nonton film bareng aku Evitania. Kalian pernah nggak sih nggak tidur selama beberapa hari? Terus kira-kira apa yang kalian rasain? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas satu film yang judulnya Div. Film ini nyeritain tentang para remaja yang rela ikut dalam eksperimen biar dapat uang banyak. Dan kalau di antara mereka ada yang ketiduran 1 menit aja, mereka bakal langsung meninggoy. Ngeri banget kan? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe dulu ya channel ini biar aku semangat kontennya. Di awal film ada seorang profesor namanya Profesor Nisa. Dia lagi ngejelasin tentang insomnia. Jadi insomnia itu merupakan gangguan kecemasan yang bikin seseorang sulit tidur karena terlalu stres akan sesuatu. Dia juga ngejelasin kalau misalnya kita nggak tidur selama 1-2 hari, kita bakal ngerasa emosian. Jadi sensi gitu. Apalagi kalau nggak tidur lebih dari 3 hari. Kita bakal ngerasa bingung dan bahkan parahnya bisa halusinasi. Jadi nggak bisa bedain mana asli mana bukan. Terus ada nih cewek namanya Jen. Dia pemeran utama di film ini. Dia cerita kalau dia pernah nggak tidur selama 3 hari. Semenjak orang tuanya meninggal karena dibunuh, dia dan adiknya Jun tinggal di rumah neneknya. Setiap malam, Jen ini selalu kepikiran sama keamanan rumah. Jadi dia terus bolak-balik buat ngecek udah dikunci apa belum. Kalau Jen lagi nggak bisa tidur, dia bakal terus belajar sampai jam 2 pagi. Jam 3 paginya, dia lanjut ke pasar buat beli bahan karena dia harus jualan makanan. Suatu hari, Jen dapat surat tagihan rumah. Ternyata sewa rumah neneknya belum dibayar. Dan gak tanggung-tanggung biaya yang harus dibayar 728.000 baht atau sekitar 356 jutaan. Jen yang bingung akhirnya menceritakan semua itu kepada Profesor Nisa. Dia juga mau berhenti kuliah kedokteran karena terhalang biaya. Akhirnya Profesor Nisa menyarankan Jen untuk menghubungi perusahaan farmasi Jerman karena perusahaan itu sedang membutuhkan relawan untuk eksperimen obat baru dan bakal dibayar mahal. Jadi pas banget nih sama Jen yang lagi butuh duit. Tanpa pikir panjang, Jen pun menemui ilmuwan itu. Di sana dia dijelasin kalau ilmuwan itu lagi ngelakuin eksperimen namanya Deep, sesuai sama judul film ini. Deep ini memiliki 3 level, yang setiap levelnya memiliki tingkat yang berbeda. Dalam eksperimen ini, seseorang diminta nggak boleh tidur selama beberapa hari, supaya mereka bisa ngumpulin hormon namanya serotonin, yang fungsinya buat ngobatin orang yang kondisi otaknya nggak sadar. Jen pun ikut dalam eksperimen level pertama. Dia diminta buat gak tidur selama 3 hari. Dan Jen bakal dibayar 100.000 baht atau sekitar 40 jutaan. Jen langsung setuju dan tanda tangan kontrak. Dia dipasangin chip, terus dia juga diminta buat pakai jam tangan yang fungsinya buat ngitung serotonin yang udah didapetin. Kalau jamnya nunjukin angka 100%, maka tugas Jen level 1 selesai dan Jen bakal dapat bayarannya. Sebelum pergi dari tempat itu, sang ilmuwan ngingetin supaya Jen ngerahasiain ini semua. Dan ilmuwan itu juga bilang kalau Jen gak boleh tidur sama sekali. Kalau dia ketiduran lebih dari 1 menit, maka chip yang ada di tubuh dia bakal error dan bahkan Jen bisa meninggoy. Karena udah biasa bergadang, di hari pertama Jen gampang banget nih ngumpulin serotoninnya. Terus adiknya Jen yang namanya Jun baru pulang sekolah tengah malam. Jen pun marah dan gak sengaja jatuhin HP adiknya sampai layarnya pecah. Di kampus, pas Jen lagi makan di kantin, tiba-tiba dia disamperin sama satu cowok namanya Win. Win tahu kalau Jen ikut dalam eksperimen Deep. Win ini termasuk cowok yang suka bergadang. Dia hobinya pesta tiap malam. Ternyata Win juga ikut dalam eksperimen itu. Bukan cuman Win aja, tapi ada satu cewek populer alias selebgram gitu namanya Sin. Dia juga ikut dalam eksperimen itu. Sin ini dipaksa sama orang tuanya buat ikut kuliah kedokteran. Jadi dia sering stres dan gak bisa tidur. Bahkan kalau mau tidur, dia harus minum obat. Selain mereka bertiga, ada lagi satu cowok yang terobsesi sama Sin. Namanya Peach. Dia juga ikut dalam eksperimen itu. Peach ini seorang gamers yang rela bergadang cuman buat main games. Dia juga diam-diam suka nontonin live-nya Sin tiap malam. Karena kan Peach ini suka sama Sin.
Akhirnya mereka berempat pun memutuskan buat tukeran kontak biar gampang kalau komunikasi satu sama lain. Mereka ngelakuin sesuatu biar tetap seger dengan cara ngelakuin hal-hal harian yang mereka suka. Karena emang dasarnya suka bergadang, gak tidur 3 hari bagi mereka hal yang gampang. Dan tepat di hari ketiga, mereka pun berhasil ngumpulin kerantonin itu dan ditukar sama bayaran 100.000 baht. Mereka pakai uangnya buat foya-foya. Ada yang buat beli alat game, buat perawatan, buat beli jam tangan mahal. Dan si Jen ini bisa bayar sewa rumah neneknya, terus dia juga bisa ngebeliin HP buat gantiin HP adeknya yang pecah kemarin. Walaupun udah dapat uang, mereka masih penasaran sama level 2-nya. Akhirnya mereka pengen nyoba lagi. Sang ilmuwan nyuruh mereka buat dapetin kerantonin yang lebih banyak dengan cara gak tidur selama 5 hari. Dan mereka bakal dibayar 500.000 baht atau sekitar 200 jutaan. Ya udah, akhirnya mereka langsung setuju. Tapi karena sebelumnya udah bergadang 3 hari, jadi bergadang kali ini badan mereka jadi lemas. Bahkan si Peach sempat ketiduran. Untungnya belum sampai 1 menit, soalnya kan kalau ketiduran lebih dari 1 menit dia bisa meninggoy. Dan ngerinya, karena efek gak tidur ini, mereka jadi mulai halusinasi. Si Jen juga jadi marah-marah terus sama adeknya. Jun yang udah curiga karena kakaknya bisa dapat uang banyak, tiba-tiba dia gak sengaja ngelihat kartu nama tempat eksperimen itu di meja kakaknya. Di kampus, mereka berempat udah pada ngeluh nih karena ngantuk dan lemes banget. Jadi mereka ngerencanain buat kumpul bareng di rumahnya si Peach. Mereka ngadain acara kayak pesta kecil-kecilan gitu, biar gak ngantuk. Di rumahnya si Peach, Sisin gak sengaja masuk ke kamarnya. Di sana, Sisin ngeliat video rekaman dia yang diputer berkali-kali. Bukan cuma itu aja, foto-foto dia juga banyak banget yang ditempel di tembok. Ternyata selama ini dia ngerasa ada yang ngawasin. Dan ternyata orang itu tuh si Peach, karena kan dia terobsesi sama Sisin. Karena shock ngeliat itu semua, akhirnya Sisin pingsan. Teman-temannya pun panik, karena kan gak boleh tidur, apalagi pingsan lebih dari 1 menit. Takutnya Sisin bisa meninggoy. Karena mereka mahasiswa kedokteran, mereka pun bisa nyelamatin Sisin, dan tantangan level 2 bisa mereka lewatin. Pas mereka balik ke tempat ilmuannya, mereka ditawarin lagi buat lanjut ke level 3, dan bakal dibayar 1 juta baht, atau sekitar 400 jutaan. Tapi mereka nolak karena takut, apalagi mereka udah ngeliat kalau Sisin hampir aja meninggoy. Terus neneknya si Jen kan masuk rumah sakit dan harus ngeluarin biaya yang gak sedikit. Tiba-tiba aja nih si Jun ngeluarin uang yang banyak. Ternyata si Jun ini diem-diem ikut eksperimen itu dengan ngambil kartu nama di meja kakaknya. Di kampus, si Jen ngeliat ada murid yang meninggoy karena eksperimen itu. Kelihatan kan dari jam tangan yang dia pakai. Si Jun juga malah mau ngelanjutin ke level selanjutnya. Pas si Jen nyamperin, dia malah diancam sama ilmuannya. Kalau dia dan temen-temennya nggak ikut ke level selanjutnya, chip yang ada di badan adiknya nggak bakal dibuka. Dan si Jun bisa aja meninggoy. Si Jen pun minta tolong ke teman-temannya buat ikutan level 3. Awalnya teman-temannya nggak mau, soalnya kan mereka takut gagal. Tapi pas mereka inget-inget lagi keseruan yang udah mereka lewatin, akhirnya mereka pun mau bantuin si Jen biar adiknya selamat. Dan program level 3 pun dimulai. Tapi di level 3 ini si Jen udah minta tolong ke Profesor Nisa. Profesor Nisa ngebantuin dengan cara nyuntikin obat biar mereka tetap seger walaupun gak tidur berhari-hari. Mereka semua dikumpulin dalam satu ruangan. Mereka bisa bertahan sampai hari ke-6. Tapi parahnya kondisi mereka udah mulai halusinasi dan mereka juga jadi berantem. Karena keadaan udah mulai kacau, si Jen nyari Profesor Nisa. Tapi dia malah nemuin fakta kalau sebenarnya semua ini rencana Profesor Nisa. Si Jen ngasih tahu ke temen-temennya dan mau ngelaporin ke polisi. Tapi pas mereka mau kabur, semua pintunya udah dikunci. Si Win juga udah hampir gak sadarkan diri. Tapi ternyata ini tuh rencana mereka buat nyelamatin diri dari Profesor Nisa. Pas tahu jantungnya si Win berhenti, Profesor Nisa langsung panik. Pas Profesor Nisa lengah, mereka mulai nyerang. Baru deh Profesor Nisa bisa jujur. Jadi Profesor Nisa itu punya pacar, dan pacarnya itu koma. Semua itu awalnya karena pacarnya ngelakuin penelitian gak tidur berhari-hari, yang bikin halusinasi parah.
dan karena itu dia nggak sengaja loncat dari gedung. Sejak saat itu, Profesor Nisa nyari cara buat nyembuhin pacarnya dengan cara ngumpulin hormon serotonin. Sebenarnya sih dia udah ngumpulin dari badannya sendiri, tapi karena nggak cukup, jadi dia terpaksa ngumpulin dari orang lain. Walaupun udah ngejelasin, mereka tetap gak terima karena yang dilakuin Profesor Nisa bisa aja ngebahayain nyawa mereka. Akhirnya, Profesor Nisa dilaporin ke polisi dan chip di badan mereka juga dilepas. Meskipun mereka nggak dapat uang dari tantangan level 3, tapi mereka bersyukur masih bisa hidup. Sisin mutusin buat keluar dari kedokteran dan dia milih jadi selebgram. Terus si Jen juga jadi semakin akrab sama adeknya. Dan semenjak kejadian itu, persahabatan mereka juga jadi semakin kuat. Nah, itulah akhir cerita film kali ini. Gimana? Seru gak? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Aku Evitania, pamit undur diri. Bye-bye.